Ini SMP Negeri 8, seluruh siswa mengalami keracunan. Jadi yang dapat proyek makanan gratis tolong bertanggung jawab. Kami orang tua tidak mempersalahkan sekolah, tapi yang kami pertanyakan pihak yang memberi makan gratis. Dia harus datang ke rumah sakit Mamami untuk mengklarifikasi. Masih sakit perut? Sabar. Nanti diperiksa, nanti dokter periksa. Dokter saya mau mati hari ini saat. Nanti anak saya. Bapak tolong dulu Bapak. Bapak tolong dari segala mati tolong tangkap ini penjara dulu. Bapak tolong dulu. Sampai Anda tidak tahu mau mati mau hidup tidak. Guru-guru semua turun tangan untuk membantu anak-anak. Tapi karena ada anak yang sudah sangat parah nyaris pingsan, maka saya menghubungi puskesmas. Maka kami mengambil langkah untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk siswa yang sakit itu totalnya berapa orang? Posisi terakhir 101 anak yang dibawa ke rumah sakit. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Keracunan massal siswa SMP Negeri 8 Kupang diduga akibat konsumsi makanan bergizi gratis. Pemerintahan Prabowo harus ditegur secara keras karena kasus ini sudah berulang kali terjadi. Pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Juli tahun 2025, telah terjadi insiden yang mengejutkan dan memprihatinkan di SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lebih dari 100 siswa dan siswi dari sekolah tersebut dilarikan ke berbagai fasilitas layanan kesehatan, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Kronologis kejadian juga telah dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8. Beliau juga meminta maaf kepada semua orang tua siswa atas kejadian luar biasa ini. Dan beliau juga menyatakan, saat kejadian dia bersama rekan guru lainnya telah melakukan pertolongan pertama. Saat kejadian, sejumlah besar siswa mengalami gejala-gejala yang mengarah pada keracunan, seperti mual, muntah, pusing, dan sakit perut. Sebagai respons cepat, pihak sekolah segera menghubungi layanan kesehatan, dan para siswa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Pemerintah Kota Kupang telah menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan para siswa akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Meski begitu, insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat mengenai standar kualitas makanan yang diberikan melalui program makanan gratis bagi siswa, sebuah inisiatif nasional yang menjadi bagian dari proyek unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Peristiwa keracunan massal ini harus menjadi peringatan keras mengenai pentingnya kontrol mutu dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan program sosial berskala nasional. Tujuan dari program makanan bergizi gratis, yakni meningkatkan asupan gizi siswa dan mendukung ketahanan pendidikan, adalah mulia. Namun, tanpa tata kelola yang baik, pelaksanaan program ini justru dapat membawa risiko besar terhadap keselamatan anak-anak yang menjadi target penerima manfaat. Salah satu aspek yang kini menjadi sorotan publik adalah kinerja dan kredibilitas pihak catering yang bertanggung jawab atas distribusi makanan. Kejadian ini mengindikasikan adanya kemungkinan kelalaian dalam proses penyimpanan, pengolahan, atau distribusi makanan. Apabila dugaan ini terbukti benar, maka perlu ada langkah hukum yang tegas terhadap pihak penyedia jasa catering, termasuk pemutusan kontrak dan evaluasi menyeluruh terhadap vendor makanan lain dalam program serupa di wilayah lain. Kritik masyarakat terhadap proyek makanan gratis ini sepenuhnya dapat dipahami. Dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian dari kontrol publik terhadap kebijakan negara. Apabila program ini menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk mengevaluasi kembali pelaksanaannya. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bertanggung jawab jika kejadian serupa menyebabkan kematian siswa? Jawaban atas pertanyaan ini harus jelas, transparan, dan akuntabel. Lebih jauh lagi, insiden ini mencerminkan lemahnya sistem monitoring dan akreditasi terhadap penyedia layanan publik yang seharusnya menjalankan standar keamanan pangan sesuai dengan peraturan nasional. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh mitra catering dalam program makanan gratis ini, serta membangun sistem pengawasan yang transparan dengan melibatkan pihak ketiga, seperti BPOM, Dinas Kesehatan, dan bahkan masyarakat sipil. Kesimpulannya, insiden keracunan massal di SMP Negeri 8 Kupang merupakan tragedi yang seharusnya tidak terjadi. Pemerintah perlu bertindak cepat, bukan hanya dalam memberikan penanganan medis dan tanggung jawab biaya, tetapi juga dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap desain, pelaksanaan, dan pengawasan program makanan gratis secara nasional. Setiap kebijakan publik yang menyangkut nyawa dan masa depan generasi muda harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab penuh. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua. Manuscript Papua.
Baik, saya Ibu Roslin Lana, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kupang. Saya perlu menjelaskan di sini terkait kejadian luar biasa yang dialami oleh SMP Negeri 8 Kupang, bahwa sekitar jam setengah 8 lewat 10 atau 15 menit, banyak siswa yang minta izin kepada guru mata pelajaran untuk ke kamar mandi karena sakit perut. Dan karena sudah berulang-ulang kali ke kamar mandi, maka mereka diarahkan ke ruang UKS. Awal mulanya hanya sekitar 18 anak. 18 anak, kami berpikir bahwa hanya 18 anak ini saja yang mengalami sakit perut, dan kami menghubungi orang tua untuk menjemput. Namun berselang beberapa menit kemudian, bahkan 1-2 jam kemudian, ternyata begitu banyak anak yang datang ke ruang OKS, sampai di ruang OKS itu tidak bisa menampung lagi. Ada yang muntah, ada yang ke kamar mandi, ada hanya yang merasa perutnya tertegang. Setelah saya mengidentifikasi kira-kira itu penyebabnya, kenapa mereka hanya bilang mereka mengalami sakit itu sebetulnya dari kemarin. Setelah makan kemarin, kami sekolah penerima manfaat makanan gizi gratis. Namun di sini saya perlu tegaskan bahwa posisi saat ini saya tidak bisa memastikan bahwa penyebab kejadian luar biasa ini disebabkan karena makan kemarin, ya, kejadian karena kami harus mendapat konfirmasi dari berbagai pihak. Namun saya menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian karena sudah mengalami kejadian luar biasa, daya tampung di UKS kami tidak bisa, maka langkah pertama yang kami ambil itu memberi mereka air putih hangat dan mengeluarkan minyak air putih di UKS itu untuk menggosok perut mereka, dan guru-guru semua turun tangan untuk membantu anak-anak. Dan karena ada anak yang sudah sangat parah nyaris pingsan, maka saya menghubungi puskesmas Osapa. Karena kami adalah puskesmas rujukan dan mereka menyarankan untuk ke rumah sakit, maka kami mengambil langkah untuk dibawa ke rumah sakit. Dari 3 rumah sakit yang kami tuju, rumah sakit Eskaleri, rumah sakit Silon, dan rumah sakit Mamami. Sementara kami merujuk anak-anak rumah sakit itu, saya mengkonfirmasi ke dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan juga datang, dan dari berbagai pihak datang. Jadi karena kejadian luar biasa, atas izin dinas pendidikan kami memulangkan anak-anak. Ya, Ibu, untuk siswa yang sakit itu totalnya berapa orang? Posisi terakhir 101 anak yang dibawa ke rumah sakit. 101 anak. 101 anak yang berada di 3 rumah sakit itu, sementara yang lain mereka sakit tapi hanya bisa diatasi di sekolah dan mereka sudah kembali ke rumah. Ya, untuk besok apakah KBM-nya akan berlanjut seperti normal atau bagaimana? Nanti saya masih menunggu petunjuk dari dinas pendidikan, maka kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan esok atau kami untuk sementara meliburkan anak. Kami masih menuju petunjuk dari dinas. Jadi Bu, yang terakhir mungkin harapan. Iya, harapan yang pertama kepada orang tua murid yang anak-anaknya mengalami kejadian luar biasa ini, saya atas nama sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian ini di luar dugaan kami, dan sebagai penanggung jawab di sekolah ini kami sudah melakukan yang terbaik, kami sudah melakukan koordinasi yang terbaik, dan harapan saya juga walaupun kami penerima makan bergizi gratis, saya mohon kepada orang tua murid untuk bisa membekali anak-anak dengan sarapan pagi. Paling tidak anak-anak datang ke sekolah itu sarapan pagi, kalau tidak sempat makan di rumah maka makanan bisa dibawa ke sekolah. Itu saja harapan saya. Terakhir sekali lagi saya mohon maaf kepada orang tua murid atas ketidaknyamanan kejadian luar biasa yang kami alami. Siap. Ada yang ada mama, ada siluam. Carikan satu harus kita arahkan ke rumah sakit. Itu banyak rumah sakit, terus kita mana di mana kita mau tempat rumah sakit, kita mau cari. Ini semua. Mama, kasih harus satu arah. Berarti kasih makan anak-anak sudah. Kasih mandi satu anak. Kena nih. Kita cari di mana kelompok. Oh. Maaf berarti jalan semua. Apa yang berarti soalnya waktu anak ini bukan guru dong yang mau. Kita makanya sudah 2-3 hari dong ini apa segala macam. Nama siapa? Tanya saya. Itu petugas makanan di mana?
Di mana dong? Jawab masalah banyak. Bapak kasih tahu ini petugas makanan dan mana dulu? Tolong dulu. Bersama sama kita dulu. Kalau Prabowo punya program paling bagus. Tapi pelaksanaan orang-orang yang kurang ajar dong. Pencuri apa dong? Petugas makanan itu yang kurang ajar. Sudah ketemu di Jawa sana. Di Jawa sana itu berapa banyak? Bapak Ibu mohon bantuan. Orang-orang suka pencuri. Terap sekali. Saya minta tolong dulu ini kepentukan tuh. Makanan dari mana dulu? Demi anak saya harus masuk penjara. Satu-satunya satu anak. Anggaran mungkin ada, tapi mungkin tolong bawa polisi dan ikut cari apa yang tentukan makanan dulu. Bapak tolong dan sama di dulu. Ini makanan itu 1-2 minggu 3 hari Bapak. Sudah kelihatan. Tangkap itu orang-orang bentukan makanan itu. Bapak mencari sembunyi dan terlalu kurang ajar betul. Pencuri tidak tahu apa pencuri. Bentukan apa sekolah masih pencuri. Bukan bentukan makanan gizi ini. Tolong satu orang datang dulu. Bapak. Bapak tak betul ini. Tidak sama dengan kesalahan anak saya. Bapak tenang, Bapak tenang. Bapak nonton tangkap dulu. Ya, Bapak tenang. sementara urus, Bapak tenang ya. Tolong pegang satu orang dulu. Ya, Bapak tenang. Bapak. Sementara urus. Apa itu makan? Taruh pakai tongkat kepala. Buat anak-anak untuk Ini orang. Jangan pegang saya. Saya mau mati hari ini saat demi anak saya. Biar saya lepas. Supaya lepas. Karena boleh tanya. Ya, tidak boleh lepas ya. Biar disebut. Bapak tolong dulu Bapak. Bapak tolong dari sebelah mati tolong tangkap ini penjara dulu. Orang yang menjalankan ini juga dulu. Bapak tolong dulu. Sampai Anda tidak tahu mau mati mau hidup tidak. Tolong Bapak. Bapak Ibu balas, mohon pastikan anak-anak Bapak Ibu mohon pastikan. Rumah sakit mana? Di rumah sakit Mama ini ada berapa orang di situ? Jadi, Bapak Ibu guru tolong rumah sakit Mama ini. Tolong. Sampai saya dapat satu orang bersebuah. Biar saya masuk penjara. Saya tahu
Pemerintah kasih keluar anggaran demi masyarakat apa? Mereka yang pencari yang bekerja dan pencuri apa? Dasar pencuri. Bapak Ibu mohon bantuan. Mohon Bapak Ibu wali kelas pastikan anak-anak, semua anak-anak tolong dipastikan yang sakit segera hubungi orang tua untuk dilarikan ke rumah sakit. Bapak Ibu wali kelas mohon pastikan semua anak sampai ke rumah dengan selamat. Mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu wali kelas mohon grup jangan dikunci supaya bisa membangun komunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu walas tolong grup tidak dikunci supaya bisa ada koordinasi dengan orang tua dan anak-anak. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua.